Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang aspek keuangan. Nah, ini beberapa topik yang akan kita bahas hari ini. Pertama ada kebutuhan dana, yang kita akan belajar tentang aktiva tetap atau aset. Lalu ada modal kerja. Yang kedua kita akan belajar tentang sumber dana. Sumber dana ini ada berbagai macam, contohnya seperti dari modal sendiri, saham, atau obligasi. Mohon maaf, ini ada typo saya. Dan yang ketiga ada metode penilaian investasi. Yang akan kita bahas hanya 3 metode di sini yang biasa kita pakai, yaitu payback, period method, atau metode payback, ada metode net present value, dan metode profitability index. Oke, topik pertama adalah kebutuhan dana. Nah, ketika kita ngomongin kebutuhan dana itu, kita akan belajar yang namanya aktiva tetap atau yang biasa kita sebut aset, dan yang kedua adalah modal kerja atau working capital. Nah, untuk aktiva tetap atau aset ini kita bagi jadi 2 tipe. Ada yang aktiva tetap berwujud dan tidak berwujud. Nah, yang berwujud ini biasa kita sebut dengan tangible asset ya. Tapi kalau yang tidak berwujud biasa kita sebut dengan intangible asset. Nah, aset-aset yang berwujud contohnya seperti tanah dan pengembangan lokasi, bangunan dan perlengkapannya, pabrik dan mesin. Itu kan aset-aset yang bisa kita sentuh, aset-aset yang bisa kita lihat, kita raba, kita rasakan. Sedangkan untuk aktiva yang tetap tidak berwujud atau intangible asset itu contohnya seperti lisensi, hak dagang, franchise, biaya-biaya pendahuluannya, biaya-biaya sebelum operasi. Jadi lebih ke aset-aset yang tidak bisa kita lihat, tidak bisa kita raba, tidak bisa kita pegang gitu. Nah, aktiva atau biasa disebut aset ini merupakan harta yang menjadi sumber ekonomi perusahaan yang digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan, memiliki manfaat lebih dari 1 tahun dan tidak dimasukkan untuk dijual kembali. Nah, ini harus dipahami ya. Jadi kalau aset ini tuh punya manfaatnya itu tidak dimaksudkan untuk dijual kembali, seperti itu. Nah, untuk topik selanjutnya adalah tentang modal kerja. Di sini kita bagi 2, ada modal kerja bruto dan modal kerja neto. Untuk modal kerja bruto, kita bagi berbagai macam. Ada contohnya seperti kas, surat berharga, piutang, persediaan. Sedangkan kalau modal kerja neto lebih ke aktiva lancar, utang jangka pendek gitu. Nah, modal kerja ini itu bisa diartikan sebagai modal yang ditanam di suatu perusahaan dalam bentuk aktiva yang bersifat jangka pendek atau aktiva lancar. Sedangkan modal kerja bruto diberlakukan guna mencukupi kebutuhan dana operasional perusahaan yang bersifat rutin atau jangka pendek. Sedangkan modal kerja neto ini bersumber dari pemilik perusahaan maupun pinjaman jangka panjang. Oke, topik selanjutnya adalah kita akan belajar tentang sumber dana di aspek keuangan. Nah, sumber dana ini penting kan, kalau misalnya kalian mau bikin laporan studi kelayakan bisnisnya, itu kalian akan tulis juga modal kalian itu dari mana. Ada dari modal sendiri, ada yang dari saham, ada yang dari obligasi, ada yang dari kredit bank, ada yang dari leasing, atau dari project finance. Nah, modal sendiri itu contohnya seperti apa ya? Investasi yang dilakukan dari pemilik perusahaannya itu sendiri. Dapat dari simpanan pokok atau simpanan wajib atau dana cadangan dan hibah. Sedangkan untuk saham, ini adalah bukti kepemilikan nilai sebuah perusahaan atau bukti penyertaan modal. Ini salah satu instrumen pasar keuangan yang paling populer. Jadi kita jual saham kita ke masyarakat gitu. Jadi kita dapat modal dari saham yang kita jual ke masyarakat. Lalu ada juga obligasi. Obligasi ini adalah surat utang jangka panjang yang diterbitkan oleh perusahaan atau pemerintah dengan nilai nominal dan waktu jatuh tempo tertentu. Lalu ada juga kredit bank. Ini adalah penyediaan uang atau tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain. Nah, contohnya ini biasanya kalau misalnya kalian kerja di perusahaan gede gitu, nanti biasanya kita pasti ada fund yang dari kredit bank gitu. Nah, lalu ada juga leasing. Leasing ini adalah kontrak sewa terhadap penggunaan barang tertentu selama periode yang sudah disepakati dengan adanya biaya sewa gitu. Misal kalian punya aset nih, tanah di daerah mana, nah itu kalian sewain, uangnya itu bisa jadi buat modal kalian gitu. Atau semisal kalian punya mesin, contoh forklift gitu kan, kalian sewain ke perusahaan lain, itu juga bisa menjadi modal kalian gitu.
Yang terakhir ada project finance. Nah, ini satu jenis skema pembiayaan jumlah besar yang umumnya untuk jangka panjang. Biasanya terdapat sekelompok investor yang kemudian bertindak sebagai penanam saham atau biasa kita sebut adalah shareholder di sini. Gitu. Jadi nanti ketika kalian mau bikin analisis studi kelayakan bisnis tugas akhir kalian juga harus tentuin gitu. Modal kalian itu mau dari mana? Mau modal sendiri kah? Atau misal kalian mau kredit bank? Atau misal kalian mau leasing gitu? Atau misal dari project finance? Misal contoh dana hibah dari ini, atau dari mana? Atau dari kementerian, kayak gitu. Oke, next topiknya yang kita akan bahas adalah bagaimana sih cara kita menilai investasi kita. Nah, ini ada beberapa metode yang kita bahas hari ini. Ada payback period, ada net present value, dan ada profitability index. Nah, payback period ini adalah tentang periode pengembalian modal. Jadi, dengan modal yang kalian tanam di satu bisnis itu akan kembali di beberapa tahun atau beberapa bulan atau beberapa hari setelah kalian melakukan bisnis kalian gitu. Jadi, istilahnya kalian cek juga gitu, modal kalian itu akan balik berapa lama gitu. Nah, untuk net present value methodnya, ini lebih kita belajar tentang time value of money-nya gitu. Lalu profitability index method ini adalah rasio present value dari cash flow. Nah, si metode-metode ini sebenarnya udah kalian bahas, udah kalian pelajarin di finance. Jadi hari ini kita cuman belajar tentang summary-nya aja gitu ya, untuk kalian merefresh ulang lagi. Yang akan diberikan materi hari ini itu cuman summary-nya, jadi nanti lebih detailnya kalian bisa buka kembali pelajaran kalian di financial management gitu. Oke, pertama kita bahas tentang payback period method dulu. Nah, metode ini itu mengukur seberapa cepat sih investasi bisa kembali gitu. Jika periode pengembaliannya lebih cepat dari waktu yang ditentukan, maka itu bisa disebut dengan layak atau diterima untuk melakukan investasi. Sedangkan jika periode pengembaliannya lebih lama atau melebihi waktu yang telah ditentukan, maka itu tidak layak atau ditolak untuk melakukan investasi. Nah, rumusnya gimana nih? Rumusnya untuk kita ngecek payback periodnya adalah investasi dibagi dengan prosit. Nah, prosit ini laba sesudah pajak ditambah dengan depresiasinya. Gitu. Yang kedua, nanti setelah ini kita akan bahas contoh case-nya ya. Jadi kalian bisa paham gitu contoh case-nya, cara penghitungannya. Nah, untuk net present value metode-nya, metode ini lebih menghitung selisih antara nilai sekarang investasi dengan nilai investasi sekarang dengan nilai sekarang penerimaan kas bersih di masa yang akan datang. Jika nilai NPV-nya positif, maka layak atau diterima untuk melakukan investasi. Lalu yang kedua, jika nilai NPV negatif, maka tidak layak atau ditolak untuk melakukan investasi. Nah, rumus dari NPV itu sendiri adalah seperti yang kalian lihat di di layar kalian di sini ya. Itu CFT-nya adalah cash flow atau arus kasnya. K-nya itu adalah biaya modal, P-nya adalah periode waktu, dan N-nya adalah usia proyeknya. Nah, biasanya kan seperti yang saya sudah jelaskan di awal, proyek itu kan punya periodenya masing-masing gitu, usia proyeknya masing-masing gitu ya. Nah, lalu kita akan belajar tentang profitability index method. Nah, sorry ini pakai bahasa Inggris karena saya juga ngajar kelas unggulan, jadi saya translatein aja ya ke bahasa Indonesia. Jadi metode ini itu mengkalkulasi rasio dari present value of future, present value-nya di masa depan, dengan present value investment-nya gitu. Nah, kalau misalnya profitability index-nya adalah lebih dari 1, maka itu bisa dikatakan layak untuk dilanjutkan bisnisnya. Tapi kalau misalnya PAE index-nya itu di bawah 1, maka itu bisa dibilang tidak layak gitu. Jadi metode penilaian investasi ini tuh yang harus kalian pahami gitu. Jadi nanti waktu kalian bikin tugas akhir tugas akhir studi kelayakan bisnis kalian,
bisa dikatakan bisnis itu layak atau tidak layaknya, pertama yang bisa dilihat adalah dari sini gitu, analisis finansialnya gitu. Karena kan istilahnya kalian bisa paham dulu gitu, kalau bisnis kalian itu bisa dilanjutin atau enggak dengan modal dan yang sudah kalian lakukan gitu, yang kalian udah hitung, yang udah kalian ini. Nah, ini adalah contoh kasusnya. Suatu proyek bisnis memerlukan investasi untuk aktiva tetap sebesar 800 juta. Aktiva tetap apa? Aset. Dan 200 juta untuk modal kerja, yaitu working capital. Berarti modalnya dia total ada 1M ya, 800 juta ditambah 200 juta. Nah, aktiva tetap ini ditaksir mempunyai usia ekonomis 8 tahun dengan nilai sisa dan disusut dengan metode garis lurus. Which is ini kita bahasnya adalah kata-kata kerennya depreciation cost-nya. Dan life period-nya dia 8 tahun gitu untuk si aset ini. Nah, penghasilan dari penjualan ditaksir sebesar 1.500.000.000 juta per tahun dengan tarif pajak sebesar 35% dan tingkat bunganya adalah 25%. Nah, oke, pertama kali yang harus kalian hitung adalah perhitungan laba setelah pajak gitu. Ini kalian udah tahu ya, cara perhitungannya itu ada di finansial, di kelas finansial, di kelas keuangan. Penghasilan dari penjualannya tadi 1.500.000.000, lalu ada biaya-biayanya, di sini ada operational tunainya adalah 1 juta. 1 juta, 1 miliar. Nah, untuk penyusutannya tadi kan udah dibahas di sini, itu ada 8 tahun, ya kan? 8 tahun berarti dari aset aktiva tetapnya, which is 800 juta. Nah, 800 juta dibagi 8, karena 8 tahun ini kan hitungannya per tahun ya. Nah, itu berarti 100 juta. Nah, nanti laba sebelum pajaknya berarti akan dapatnya 400 juta dari 1.500.000.000 dikurangi 1.100.000.000 dari penghasilan dikurangi biaya, kan laba kan kayak gitu rumusnya, penghasilan dikurangi pengeluaran. Nah, sedangkan biaya operasional itu adalah dibagi investasi atau sama dengan aset tetap ditambah modal kerja gitu. Nah, ada pajaknya which is tadi 35%, lalu kita dapat laba setelah pajaknya gitu. Nah, itu yang di bawah, laba sama dengan penghasilan kurangi pengeluaran, biaya operasional itu, ini adalah rumusnya. Lalu next-nya, kita pilih, kita mau pakai metode apa. Kalau misalnya kita pakai metode payback period, ini rumusnya, ini contohnya. Jadi kalau misalnya kalian lihat di sini, payback period-nya adalah 2,78 tahun. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah si project ini tuh layak atau diterima untuk melakukan investasi karena payback period-nya adalah kurang dari 8 tahun gitu. Jadi istilahnya kamu akan balik modal lagi dengan penjualan yang harga segitu, dengan penjualan berapa quantity yang mau kamu jual selama setahun, itu kamu balik selama 2,78 tahun gitu. Nah, yang kedua adalah metode dari net present value-nya di sini. Ini rumusnya seperti yang kalian udah lihat. Kesimpulannya apa? Kalau misalnya kalian lihat di sini, NPV-nya adalah positif. Nah, kalau NPV-nya positif berarti tadi apa? Layak atau diterima. Beda kalau misalnya NPV-nya nanti pas kalian hitung investasi kalian itu minus gitu. Nah, itu berarti tidak layak gitu. Nah, kalau misalnya tidak layak berarti kalian harus ulang lagi. Mana sih bagian mana yang harus kita perbaikin gitu? Apakah kita harus naikin price-nya atau kita naikin kuantitinya supaya NPV-nya ini naik atau positif kayak gitu. Nah, yang ketiga tentang profitability index-nya. Nah, ini rumusnya yang sudah kalian lihat di di layar kalian. Seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya, ini summary. Kalau misalnya kalian masih bingung lagi, kalian bisa buka pelajaran kalian di aspek manajemen keuangan gitu ya. Nah, kalau misalnya kalian lihat di sini, PI-nya itu adalah lebih dari 1. Kalau misalnya PI lebih dari 1 berarti layak atau diterima. Tapi kalau misalnya kurang dari 1 berarti tidak layak atau tidak bisa dilanjutkan gitu investasinya. Nah, itu yang akan kalian bahas di tugas akhir kalian. Jika ada pertanyaan di aspek keuangan.
Jika ada pertanyaan, silahkan langsung ditanyakan ke saya. Terima kasih.